Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, apa kabar sahabat sekalian? Bertemu lagi dengan saya Gunawan Handoko, Wakil Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Apa kabar? Semoga tetap sehat selalu. Sahabat sekalian, khususnya para orang tua, beberapa waktu lalu Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Bandar Lampung menerima pengaduan dari warga masyarakat tentang adanya tindak kekerasan yang menimpa anaknya. 11 anak usia antara 11 sampai 12 tahun menjadi korban sodomi yang dilakukan oleh seorang predator seks menyimpang. Yang mengejutkan, kejadian tersebut sudah berlangsung selama 6 tahun. Tapi pihak keluarga tidak berani melapor karena pelakunya temperamental. Atas aduan tersebut, pada Selasa 3 November 2020, pihak orang tua korban dengan didampingi oleh LPA Kota Bandar Lampung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bandar Lampung. Pada hari yang sama juga, LPA Kota Bandar Lampung mendampingi orang tua korban pencabulan terhadap seorang gadis berusia 14 tahun yang juga warga Kota Bandar Lampung yang diduga dilakukan oleh 4 orang pria dewasa bahkan lanjut usia, dan ini sudah berlangsung selama 5 bulan. Lebih parah lagi, gadis tersebut juga diduga dijual kepada orang lain. Sebelumnya juga telah terjadi kekerasan seksual di Kota Tapis Berseri ini yang menimpa seorang perempuan usia 7 tahun, di mana pelakunya telah dijatuhi hukuman selama 2 tahun penjara pada Rabu kemarin 4 November 2020 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Sahabat pecinta anak, khususnya para orang tua, sungguh memprihatinkan kita semua di masa pandemi COVID-19 saat ini. Tindak kekerasan terhadap anak justru meningkat cukup drastis di negeri kita. Berdasarkan catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga bulan Juli 2020, tindak kekerasan terhadap anak sudah mencapai angka 4.116 kasus. Terdiri dari 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki yang menjadi korbannya. Kekerasan seksual ternyata menempati posisi tertinggi, yakni 2.556 kasus. Disusul kasus-kasus lain seperti kekerasan fisik, penelantaran anak, pidana perdagangan anak, dan eksploitasi anak. Sementara Komisi Nasional Perempuan mencatat pada tahun 2019 lalu terdapat 431.471 kasus kekerasan yang menimpa perempuan, dan ini semua sudah ditangani. Angka ini merupakan fenomena gunung es, di mana setiap 2 jam ada 3 orang perempuan yang mengalami kekerasan seksual di negeri kita. Bahkan di tahun 2020, angka pelaporan terhadap kekerasan terus bertambah dan semakin kompleks. Belum lagi kasus kekerasan lain yang tidak dilaporkan oleh pihak keluarga atau masyarakat dengan berbagai alasan. Bapak, Ibu, para orang tua dan sahabat pencinta anak, hal yang wajib untuk kita ketahui bersama, bahwa 50% dari kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus incest, di mana pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan darah atau kerabat, atau yang mengenal korban dengan baik seperti tetangga, teman, guru, paman, dan lain-lainnya. Hal ini tentu saja menuntut kita semua untuk lebih waspada
dalam melakukan pengawasan terhadap putra-putri kita. Berdasarkan data dari Lembaga Pendampingan dan Konseling Rifka Anissa Yogyakarta, bahwa faktor yang membelakangi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak diantaranya keluarga dan kedua orang tua bekerja, sementara anak dititipkan kepada orang terdekat. Faktor lain, anak belum dibekali dengan sex education atau pendidikan seks yang secara benar. Juga lingkungan tempat tinggal dan masyarakat yang kurang support terhadap hak anak-anak. Hal lain, kondisi ekonomi yang lemah, ditambah lagi fondasi agama serta nilai spiritual yang juga lemah. Akses melihat tayangan TV dan internet bebas tanpa adanya guides pendampingan, serta keterbatasan tentang layanan informasi dan konseling bagi anak-anak. Bapak, Ibu, dan sahabat pecinta anak, hal yang patut untuk kita sesalkan bersama. Walaupun sesungguhnya masyarakat tahu bahwa pelaku tindak kekerasan terhadap anak itu dapat dijerat hukum, namun pada kenyataannya masih banyak para korban yang enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Selain merasa malu karena aibnya bakal diketahui oleh orang lain, juga sebagian besar menyatakan tidak siap untuk menghadapi aparat penegak hukum. Seperti yang pernah disampaikan oleh Dr. Diah Sulastri Dewi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dan juga anggota Pokja ADR Mahkamah Agung RI, saat beliau menjadi narasumber webinar yang digelar oleh Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung beberapa waktu lalu. Menurutnya, aparat penegak hukum kurang memiliki perspektif tentang gender. Perempuan sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaiannya, status perkawinannya, pekerjaan atau keberadaan pada waktu dan lokasi tertentu, bahkan sering disalahkan karena tidak mau melawan. Perempuan yang menjadi korban seringkali juga mengalami beban ganda. Pertanyaan yang diajukan oleh aparat penegak hukum seringkali menyudutkan, menjerat, dan melecehkan perempuan. Korban dibentak karena keterangannya dianggap kurang jelas, atau korban diminta menjelaskan kejadian yang dialami secara terus-menerus, dan hal-hal lain yang kurang menyenangkan. Perempuan korban maksudnya seringkali diperiksa bersamaan dengan terdakwa. Maka ketika perempuan korban diperiksa bersamaan di persidangan, tentu akan membuat korban tidak nyaman. Korban merasa di bawah tekanan dan terjadi trauma. Sahabat sekalian, substansi hukum yang ada memang masih berfokus pada hak tersangka dan terdakwa. Walaupun pelaku dihukum penjara, tapi dalam pertimbangan hakim belum menitik beratkan dampak fisik dan psikis serta trauma bagi si korban. Norma hukum acara pidana yang ada masih berorientasi pada hak-hak tersangka dan terdakwa. Mestinya para hakim juga mempertimbangkan dampak trauma pada anak, khususnya korban kekerasan seksual, karena para korban akan merasa tidak berdaya, seperti merasa takut, mimpi buruk, fobia, rasa sakit, sehingga membuat anak menjadi lemah dan tidak efektif dalam beraktivitas. Anak juga akan menghadapi stigma seperti selalu merasa bersalah, malu, gambaran diri yang buruk, dan kehilangan kepercayaan. Dan satu hal lagi, selama proses hukum masih banyak ditemukan pihak korban tidak didampingi oleh pendamping, baik itu penasihat hukum, lembaga perlindungan anak, paralegal, psikolog, pekerja sosial, dan lainnya. Bapak, Ibu, sahabat pecinta anak, dalam rangka mengoptimalisasi upaya perlindungan anak saat ini, di mana banyak terjadi kerentanan pada masa pandemi COVID-19, para orang tua hendaknya dapat membangun kelekatan terhadap anak.
sehingga anak merasa disayangi dan dicintai, didukung, dihargai, keterbukaan dengan berbagi perasaan, spiritualitas, dan keterampilan bagaimana pemecahan masalah. Dan yang tidak kalah pentingnya, bekali putra-putri Anda tentang pengetahuan seksual. Begitu juga para aktivis, para tokoh masyarakat di level bawah, hendaknya bisa terus digerakkan untuk ikut serta secara aktif memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak. Bapak, Ibu, dan pecinta anak, kami dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang juga memiliki jaringan kelembagaan di tingkat kabupaten dan kota, siap untuk memberikan pendampingan secara sukarela kepada para korban tindak kekerasan, baik kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Pendampingan yang kami lakukan bukan saja proses hukum, namun juga penanganan pemulihan kondisi psikologis, khususnya pada korban kekerasan seksual. Untuk itu, segera laporkan apabila terjadi tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Mari kita saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita semua. Stop kekerasan terhadap anak. Sekian sahabat sekalian, sampai jumpa dengan waktu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Qulu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.